Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan tinggal sehari lagi kita akan menantikan pengumuman resmi dari penyidik Nontaburi tentang apa penyebab Teng Monida tenggelam di tanggal 24 Februari 2022 lalu. Dan di video kali ini ada 3 hal yang akan aku update dari berbagai media massa di Thailand. Langsung aja yang pertama akan aku bahas adalah mengenai dugaan lokasi yang tidak wajar yang dilewati Teng Monida pada tanggal 24 Februari lalu. Ini muncul nih teman-teman, foto-foto dan juga ada beberapa yang sifatnya ini dari Google Map ya. Ini foto-foto juga aku nilai cukup banyak kemiripannya. Misalnya di foto pertama ini ya, ada foto Teng Monida dengan pakaian swimsuitnya, kemudian dengan kain putihnya. Dia lagi berfoto dan videonya juga sudah kalian lihat seperti apa di video sebelumnya. Ini ada bentuk dari atap yang ada banyak kemiripannya. Itu adalah yang pertama. Kemudian netizen di Thailand pun mengecek dari Google Map, kemudian melihat dari area Sungai Chao Phraya. Sungai Chao Phraya itu memang membelah kota Bangkok, tapi juga berbatasan dengan banyak provinsi lainnya di kota Bangkok. Nah, ini identik sekali, misalnya kayak foto yang kedua ini adalah Teng Mo sedang menikmati suasana sore hari dan dia ini kan melihat ada bangunan, ada rekonstruksi pembangunan. Ini adalah jenis-jenis kemiripan karena belum ada keterangan dari penyidik. Kita dalam masyarakat umum menggunakan kata-kata dugaan karena ya yang bisa mengatakan itu sudah pasti adalah penyidik ya karena dia adalah mereka adalah orang yang punya kewenangan ataupun juga authority-nya. Tapi menurut aku kemiripannya banyak sekali teman-teman. Tapi gini, terus juga ini adalah gambar dari Google Map yang tulisannya itu adalah Mayor apa itu? Coba aku zoom out dulu. Never compromise quality. Ini kayaknya adalah di tempat pembangunan sebuah gedung atau tempat usaha. Nah, tapi sebenarnya gini, apa dong Anjas? Artinya, kalau dari foto-foto yang beredar di masyarakat ini benar, terus maksudnya apa? Tujuannya apa? Apa yang bisa ditangkap dari foto-foto ini? Kalau aku tangkap dari media massa Thailand menangkap kenapa kok foto ini mempunyai makna penting, alasannya adalah dengan alibi dari kelima saksi di tanggal 24 Februari tersebut. Alibinya kita sudah tahu, mereka, Teng Mo dan juga lainnya ke Sungai Chao Phraya di speedboat tersebut. Tujuannya cuman chill out aja, menikmati waktu senggang, minum-minum di sana dan menikmati suasana Sungai Chao Phraya. Lokasi ini adalah lokasi yang tidak wajar, yang boleh dibilang bukanlah lokasi yang biasanya common untuk dilewati pada saat seseorang sedang menikmati suasana di Sungai Chao Phraya. Ini adalah lokasi yang bukan public touristic area, tapi lebih ke kawasan industri. Nah, hubungannya apa? Apakah jangan-jangan nih ada beberapa isu di media Thailand, di internet ya terutama, apakah sebenarnya Teng Mo sedang menemani seseorang hari itu untuk melihat salah satu proyek dari orang yang diduga adalah VIP, orang penting tersebut. Nah, tugas Teng Mo saat itu bukanlah sekedar jalan-jalan aja, tapi memang tugasnya adalah sebagai seorang yang menemani orang penting tersebut melihat proyeknya. Kemudian proyek-proyek ini dilihat siapakah pemiliknya siapa, orang-orang yang pentingkah di Thailand, dan ada dugaan ke sana juga. Tapi aku tidak bisa sebutkan namanya karena ya belum ada konfirmasi dari penyidik. Tapi kalau dibilang apakah sudah ada nama-nama siapa Anjas yang kira-kira punya proyek ini, terus pemegang sahamnya siapa aja, yang membangun perusahaan mana aja, itu sudah ada bocoran-bocorannya di media Thailand, tapi belum bisa aku sebutkan karena masih dalam proses penyidikan. Kita lihat nanti seperti apa. Tapi aku mengakui bahwa foto-foto ini kalaupun seandainya benar ya, ini adalah bukan hal yang wajar untuk dilewati orang yang sedang melakukan liburan atau jalan-jalan di Sungai Chao Phraya. Ini bukan area untuk touristic area. Oke, itu adalah yang pertama. Terus yang kedua adalah isu mengenai dari Sen ya. Sen itu kemarin tanggal 24 April 2022 kembali diperiksa di kantor kepolisian Nontaburi. Bukan pemeriksaannya yang menurut aku aneh, nanti akan aku juga bahas apa yang dilakukan pemeriksaan tersebut, tapi adalah salah satu gelagat dari Mr. Pornsak Wipasar Panon, pengacara dari Sen. Jadi pada saat Sen setelah selesai diperiksa kurang lebih 1 jam kemarin itu, dia ini tiba-tiba datang dong di depan dari speedboat yang dikendarai Teng Mo dan juga dia tanggal 24 April tersebut, dan dia foto di sana dan dia mau diinterview dengan
apa itu wartawan di depan speedboat tersebut. Ini apa ya maksudnya? Aku juga karena Sen kan sejak semingguan terakhir lalu itu sekarang sudah mulai terbuka dengan media massa. Bahkan Ibu Panida juga mengatakan ada apa nih dengan Sen kok tiba-tiba sekarang begitu sangat terbuka dengan media massa. Awalnya sembunyi-sembunyi, lari-lari, nggak mau ngomong sama media massa, tapi sekarang malah menguber-nguber media massa. Nah kayak kemarin itu kan ya tanggal 24 April Sen itu dimintai wawancara sama wartawan di kepolisian Ontaburi. Sennya mau diwawancara di depan dari speedboat tersebut, tapi belum memulai panjang, baru mulai beberapa saat tiba-tiba si pengacaranya Mr. Ponsak itu datang menyeret dalam tanda kutip mengajak Sen untuk kembali ke kantor kepolisian Ontaburi di kantornya. Ada apa itu? Apakah ini sebuah hal yang Sen secara sadar ingin mengungkapkan kekesalannya? Apakah ini sebuah simbol bahwa Sen ngerasa dia benar, saya nggak takut, nih buktinya saya berani nih ngomong langsung di depan speedboat yang sedang diperdebatkan apakah itu palsu ataupun enggak. Nah kemudian pada saat ditanya sama wartawan kemarin, Mr. Ponsak dan juga Sen mengatakan bahwa apa sih yang dilakukan pemeriksaan penyidik Ontaburi selama 1 jam terakhir ini, katanya tidak ada hal yang baru, cuman hanya menegaskan hal-hal yang telah Sen katakan. Terus pada saat disinggung bahwa besok 26 April penyidik Ontaburi sudah menyiapkan sebuah tempat untuk melakukan konferensi pers dan juga tanya jawab dengan berbagai media Thailand, kayaknya itu akan menjadi hari yang berat bagi penyidik Ontaburi untuk menjelaskan semua isu-isu di sana. Sen malah bilang begini, aku tuh seneng banget, bahagia banget akhirnya besok itu sudah akan final keputusan semuanya. Kok Sen kesannya begitu bahagia ya dengan berita akan segera pengumuman? Apakah dia sudah mendapat bocoran bahwa besok kemungkinan besar keputusan dari penyidik Ontaburi hal-hal yang sangat meringankan bagi Sen? Kenapa? Seperti aku bilang di beberapa video sebelumnya bahwa Sen ini kan kena pasalnya, itu dia terkena pasal kelalaian. Karena menurut keterangan Sen, Teng Mo terjatuh saat pegangan pahanya Sen di ujung speedboat. Menurut aku itu juga bukan kelalaian Sen ya, karena kan Sen tidak bertanggung jawab sebagai supir atau pemilik dari speedboat tersebut. Jadi mungkin seandainya Sen akan terkena hukuman dengan pasal kelalaian paling juga nggak akan mencapai pasal yang maksimum, mungkin hanya dalam hitungan beberapa bulan, atau juga dengan ada sistem bailout di Thailand, misalnya dengan Sen dan juga saksi lainnya, harusnya mereka sekarang sudah masuk dalam penjara karena dengan pasalnya masing-masing kan ya. Tapi karena ada bailout dengan membayar uang sekitar hampir 100 juta rupiah, mereka bisa menjadi tahanan kota. Itu adalah hal yang kemarin disampaikan Sen. Kemudian juga apalagi nih, nah ini ada yang surprise nih dari pengacara Sen dan juga Sen. Sen kemarin pada saat akhir interviewnya mengatakan begini, pokoknya tunggu aja teman-teman katanya. Nanti setelah tanggal 26 siap-siap aja akan ada 2 atau 3 orang yang akan saya tuntut katanya. Siapakah itu? Dugaanku adalah kalau Sen ini akan menuntut kemungkinan besar adalah Mr. Genius, ataupun juga Dr. Pontip, ataupun juga adalah Kunte, ataupun juga ada si Gatik. Tapi kayaknya Gatik kecil banget sih. Tapi kemungkinan besar adalah orang-orang 3 orang yang aku sebutkan tadi ini. Siapakah yang akan kira-kira dituntut oleh pengacara dari Sen tersebut? Oke, ini kalau sudah sampai ke sini, ya kita lihat nanti lah. Karena mereka juga lagi menunggu yang core utamanya. Kalau Sen masih belum aman, ya aku yakin mereka tidak akan menghabiskan waktu untuk membahas hal yang lainnya dulu. Yang penting kliennya si Sen aman dulu kalau pengacara dari Mr. Ponsak. Terus juga di bagian ketiga ada update terbaru mengenai Anna ya. Anna ini adalah manajer keduanya Teng Monida, kayaknya khusus buat manajer sosial media kayaknya. Kemarin Anna itu ngobrol bukan di sejumlah, tapi di sebuah acara talk show di Thailand. Dia menceritakan tentang masa-masa indah dan juga sedihnya saat mereka kuliah di Bangkok ya. Jadi Anna tuh menceritakan bahwa Teng Mo dari zaman muda dulu, dia tuh seneng banget punya teman seorang artis. Anna kan seorang ladyboy teman-teman ya. Jadi dulu dia merasa bahwa bangga banget bisa temenan sama seorang selebriti Teng Mo, dan Teng Mo tuh memang tidak lulus kuliah karena dia mengakui bahwa Teng Mo tuh sangat sibuk syuting. Bahkan Anna itu sering banget menjadi tutornya untuk Teng Mo pada saat dia nggak bisa datang ke kelas, dia membantu semuanya. Tapi sayangnya karena harus memilih kesibukan antara kuliah ataupun juga syuting, akhirnya Teng Mo harus memilih syuting. Alasannya adalah karena masalah ekonomi, karena dia adalah tulang punggung keluarga. Nah kemudian juga pada saat ditanya, Anna adalah orang
orang yang paling sedih pada saat Teng Mo itu drop out dari kuliahnya dulu karena IPK dia cukup tinggi, GPA-nya itu di atas 3,2, tapi karena harus membantu ekonomi makanya dia harus out dari kampusnya. Tapi kan di setahun terakhir lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah, Teng Mo itu sudah lulus graduate dari sebuah kampus yang walaupun itu bukan kampus dia pada saat dulu bersama Anna. So, ini dari kejadian ini kita bisa menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa memang Teng Mo tipe orang yang pekerja keras dari zaman dulu ya. Jadi aku tuh sangat agak dari hati kecilku nggak yakin kalau Teng Mo itu adalah berprofesi sebagai seorang escort. Karena kalau tipikal orang yang nggak mau bekerja keras itu biasanya terlihat dari masa muda. Kalau masa mudanya sudah jadi kucing atau jadi ayam kampus lah yang seperti itu akan terbawa sampai tua biasanya seperti itu. Tapi kalau dari mudanya sudah terbiasa syuting, kerja keras, kayaknya nggak mungkin deh dia mau jualan diri hanya demi untuk sesuatu hal, terutama hal materi. Kalau dia mau melakukan ini, pasti sudah dilakukan saat dia masih muda dulu. Bahkan pacarnya pun, Bert kan ya, bukanlah orang kaya raya di Thailand ataupun juga di Bangkok. That's it, 3 update terbaru dari media massa Thailand. Di video berikutnya juga akan ada update-update menarik lainnya, misalnya kayak ibunya Teng Mo yang mengatakan sesuatu hal yang pedas untuk Bert, kemudian juga ada keterangan terbaru dari Dr. Pontip, serta ada beberapa hal yang ngebuat masyarakat semakin kesel sama Ibu Panida, dan juga hal-hal yang merujuk ke alat bukti yang disampaikan terbaru oleh Dr. Pontip pada saat melakukan sebuah interview tadi malam. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much for watching. Sampai jumpa, selamat menjalankan ibadah puasa. Tinggalkan like, tinggalkan komen, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khop khun krap.